Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Syabilal Abdullah, NIM 220301500035, dari kelas PJKRW. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang gangguan makan pada atlet. Jadi gangguan makan pada atlet ini ketika seorang atlet mempunyai keinginan untuk menang, menyebabkan banyak atlet menggunakan cara-cara ekstrim yang biasanya tanpa dasar ilmiah dan dapat membahayakan kinerja olahraga dengan risiko ketidakseimbangan gizi, kekurangan gizi atau kelebihan gizi, mahal dan hanya memberikan efek semu atau disebut placebo effect, serta cenderung menimbulkan ketergantungan. Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan atlet mempunyai gangguan perilaku makan kira-kira biasanya disebabkan: satu, nasihat dari pelatih atau orang tua; kedua, ketakutan akan akibat buruk bila tidak dilakukan; tiga, tahayul dan ketidaktahuan gizi; empat, kebiasaan; kelima, meniru top atlet senior. Beberapa jenis gangguan pada atlet. Nah, di sini yang pertama, vegetarian. Banyak atlet menggunakan diet vegetarian, tak mau menggunakan bahan makanan hewani karena percaya diet vegetarian lebih menyehatkan, memberikan lebih banyak energi dan tidak membuat gemuk. Ada atlet yang berusaha keras untuk tetap langsing, seperti misalnya binaragawan, pelari pesenam, penari dan atlet loncat indah. Umumnya atlet menghindari bahan makanan hewani tetapi tidak menggunakan bahan penggantinya. Boleh dikatakan mereka merupakan vegetarian jenis baru, bukan benar vegetarian. Dan yang kedua, terlalu banyak serat. Diet dengan serat sangat tinggi dapat disebabkan diare dan perut kembung dan mungkin sukar untuk memenuhi keperluan akan energi. Selain serat, dapat merupakan inhibitor untuk menyerapkan mikronutrien. 3. Adanya menu rendah kalori. Diet rendah kalori itu sangat rendah biasanya tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi lainnya seperti besi, kalsium, dan seng. Masukan energi yang rendah itu dapat pula mengakibatkan hilangnya kebugaran dan kinerja latihan. Hilangnya berat badan yang cepat pada diet rendah kalori disebabkan oleh menurunnya cadangan glikogen, hilangnya cairan dan hilangnya massa otot oleh gluconeogenesis. Dengan demikian maka timbul risiko untuk turunnya kinerja disebabkan oleh cadangan energi yang tak cukup, dan dalam jangka panjang akan terjadi penurunan kekuatan otot dan endurance akibat penurunan massa otot. Setelah beberapa waktu, kira-kira berat badan mungkin tidak turun lagi, tetapi mungkin telah terjadi perubahan komposisi tubuh. Dan yang keempat, mencampurkan bahan makanan. Ada kepercayaan yang beranggapan bahwa karbohidrat dan protein tidak dapat dicerna bersamaan sehingga tak boleh dimakan pada saat yang sama juga, bahwa buah tak boleh dimakan bersama-sama dengan bahan makanan lainnya, dan bahwa buah hanya boleh dimakan antara jam 4 pagi sampai tengah hari, yaitu waktu yang dianggap untuk pembersihan tubuh. Teori ini sebenarnya tak ada dasar ilmiahnya, tetapi aplikasi teori ini berhasil karena banyak pantangan makanan sehingga masukan keseluruhannya, terutama lemak, sangat rendah sehingga terjadi penurunan berat badan. Tetapi selain itu juga masukan besi, kalsium, seng kurang, dan pada atlet pantangan itu dapat pula mengakibatkan kekurangan karbohidrat dan protein. 5. Mencampurkan bahan makanan. Pada diet ini hanya diperbolehkan makan buah dan kacang-kacangan pada tahap pembersihan tubuh, yaitu dari jam 4 pagi sampai tengah hari. 6. Mencampurkan bahan makanan. Biasanya produk ini digunakan terutama oleh orang yang ingin menurunkan berat badan dan atlet yang ingin meningkatkan massa otot, menurunkan lemak tubuh, atau umumnya meningkatkan kekuatan dan kinerja olahraga. Tentang jamu itu dikatakan sebagai pembersih darah dan untuk mengobati alergi. Banyak jamu itu mengandung diuretika dan obat pencair. Sebenarnya bahan-bahan itu tak boleh digunakan atlet karena akan menyebabkan dehidrasi yang justru akan menurunkan kinerja olahraga. Dan yang ketujuh, diet pengurusan.
beberapa diet dapat mengakibatkan gangguan makanan. Baik, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai tentang gangguan makanan pada atlet. Saya rasa cukup. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.